down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Husna Fatimah. Saya dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan dan kematangan anak usia dini. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi jasmania atau fisik dan menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru dari organisme atau individu. Pertumbuhan atau growth adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat gram, pound, ukuran panjang sentimeter dan inci, umur tulang dan keseimbangan metabolik, retensi kalsium dan nitrogen tubuh. Selanjutnya itu pengertian tentang perkembangan. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan, perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hal interaksi dengan lingkungan. Perkembangan di sini diartikan sebagai perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau maturi yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan berjalan menurut norma-norma tertentu. Walaupun demikian, seorang anak dalam banyak hal tergantung kepada orang dewasa. Misalnya mengenai makanan, perawatan, bimbingan, perasaan aman, dan pencegahan penyakit. Oleh karena itu, semua orang yang mendapat tugas untuk mengawasi anak harus mengerti persoalan anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Baik, selanjutnya itu ada pengertian tentang kematangan. Kematangan atau masa peka menunjukkan kepada suatu masa tertentu yang merupakan titik kulminasi atau titik puncak dari suatu fase pertumbuhan sebagai titik tolak kesiapan dari suatu fungsi untuk menjalankan fungsinya. Baik, selanjutnya adapun contoh dari pertumbuhan. Contoh dari pertumbuhan itu bisa kita lihat dari bertambah panjang tulang-tulang, terutama tulang lengan dan tungkai. Selanjutnya itu bertambah tinggi dan bertambah berat badan, serta makin bertambah sempurnanya susunan tulang dan jaringan syaraf pada anak. Pertumbuhan ini akan berhenti setelah adanya maturasi atau kematangan pada diri individu. Selanjutnya itu ada contoh dari perkembangan anak usia dini. Perkembangan ini bisa kita lihat dari sebelumnya anak belum bisa memegang pensil dan sekarang anak sudah dapat memegang pensil dan anak bisa membaca bentuk huruf. Terus melalui belajar, anak akan berkembang dan akan mampu mempelajari hal-hal yang baru. Perkembangan anak akan dicapai karena adanya proses belajar, sehingga anak memperoleh pengalaman baru dan menimbulkan perilaku baru. Baiklah, selanjutnya yaitu kematangan atau maturation. Di sini kematangan itu sendiri berarti perubahan yang terjadi pada setiap individu secara teratur berdasarkan genetik yang sudah mencapai kemasakan atau usia masak. Kematangan diartikan sebagai warisan biologi sejak lahir yang mempengaruhi perkembangan anak. Kematangan akan memunculkan pola perilaku yang dipengaruhi
pertumbuhan syaraf dari masing-masing anak. Dari kematangan tersebut juga akan menghasilkan potensi-potensi yang sudah dibawa sejak lahir yang dapat dilihat dari perkembangan anak secara perlahan-lahan. Dapat diartikan juga bahwa ada unsur keturunan yang mempengaruhi potensi tersebut. Walaupun demikian, kematangan juga tidak seluruhnya berasal dari keturunan atau genetika, karena kematangan merupakan sifat yang umum dimiliki oleh setiap individu dalam kurun waktu tertentu. Karena kematangan juga dapat dipengaruhi pengalaman dari lingkungan, jadi ada contoh jika anak pintar bisa dikatakan mempunyai unsur genetik yang dibawanya dari orang tua, walaupun tidak seluruhnya. Begitu juga anak yang punya postur tubuhnya pendek atau tinggi mempunyai unsur genetik yang dibawa. Kematangan terjadi pada jaringan tubuh, syaraf, dan kelenjar-kelenjar, disebut kematangan biologi. Ada pula kematangan yang terjadi pada aspek psikis seperti keadaan berpikir, rasa, kemauan, dan lain-lain. Kematangan psikis akan mengalami kemaksimalan memerlukan latihan-latihan terlebih dahulu. Misalnya, anak pada usia 5 bulan belum boleh berjalan karena dalam psikisnya belum matang. Jadi, untuk mencapai kematangan ada proses latihan berjalan. Seperti disebutkan tadi, kematangan juga dipengaruhi oleh pengalaman yang didapatkan dari lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak. Pewarisan genetik merupakan potensi dasar dari setiap anak. Tidak hanya aspek genetik, tetapi anak yang ingin berkembang dengan baik perlu mendapatkan gizi dan sarana kesehatan yang baik pula. Terus pengalaman yang akan didapat menjadi aspek yang mempengaruhi perkembangan psikis anak. Walaupun anak mendapatkan warisan genetik yang baik, jika lingkungan atau sarana kesehatan yang kurang maksimal, pasti akan mempengaruhi perkembangan setiap individu atau setiap anak. Dan ada juga mengatakan hal yang berbeda dari kedua pendapat tadi. Di sini setiap individu perkembangannya dapat terpengaruh dan terkait oleh kedua aspek perkembangan, yaitu kematangan dan pengalaman. Contohnya anak yang cerdas. Kemudian besar didasarkan juga pada orang tua yang mempunyai kecerdasan yang tinggi, juga pembawaan, tetapi tidak hanya berbekal pembawaan kecerdasan dari orang tua, harus didasarkan juga pada lingkungan yang mendukung dorongan dari dalam diri, intensitas belajar, dan gizi. Baik, sekian paparan materi tentang pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan pada anak usia dini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi